Scrolling sosmed emang semenyenangkan itu. Selama aku ngonten, semua coach di luar sana pasti kasih tips biar konten kita rame adalah gimana caranya penonton itu bisa terus engage dengan konten kita. Dan bikin mereka tuh betah lama-lama untuk menonton konten kita. Sosial media memang dirancang supaya kita bisa betah atau lama untuk menggunakan aplikasi mereka. Makanya nggak heran kalau konten sekarang tuh menarik-menarik banget. Yang menariknya suka bikin kita kecanduan untuk scroll dari konten satu ke konten lainnya dan gak kerasa 1, 2, atau 3 jam udah kelewat. Bangun tidur langsung cek HP, langsung cek ada apa sih dunia hari ini. Kadang kita merasa terhibur dengan konten-konten lucunya, kadang juga kita merasa terinspirasi dengan konten-konten motivasi yang ada di sana. Dan juga kita merasa emosi karena kita melihat berita-berita di luar sana yang semakin gak masuk akal. Dan itu akhirnya kita terbiasa untuk merasakan, untuk mengalami perubahan emosi yang sangat cepat dari satu waktu ke waktu hanya dengan konten apa yang kita lihat. Ya gitu, akhirnya kita terbiasa dengan mood yang naik turun di pagi hari, terus scroll konten dan gak kerasa 1 sampai 3 jam udah terlewat, bosen dan gak tahu mau ngapain, akhirnya kembali ke scroll lagi gitu terus dan akhirnya kita terperangkap dalam lingkaran setan. Aku mau share pengalaman aku di tahun 2023 yang dimana aku memutuskan untuk stop beraktivitas di sosial media, baik itu konten maupun scroll konten. Saat itu aku selalu merasa cemas, deg-degan, insecure, dan merasa terburu-buru ketika melihat story temen ataupun melihat konten-konten lain. Dan saking lelahnya, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti, stop aktivitas di sosial media, dan bahkan sampai hapus aplikasi. Terus apa yang aku lakuin? Pertama adalah refleksi diri, apa yang bikin aku ngerasa perlu stop untuk beraktivitas di sosial media. Beberapa emosi yang aku rasakan ketika aku beraktivitas di sosial media, itu aku merasa cemas, keburu-buru, deg-degan, dan insecure. Aku ngerasa insecure ketika ngelihat story temen yang udah berhasil ini itu, berhasil kesini ke situ. Konten temen yang dulu bener-bener dari nol bareng, tapi karena dia sukses dan karena dia gigih, akhirnya dia bisa berhasil dengan kontennya. Sedangkan aku masih belum konsisten, akhirnya cuma stuck di situ-situ aja gitu. Jatuhnya tuh selalu blaming dan judging ke diri sendiri. Kayak harusnya tuh aku udah sampai ini, harusnya tuh aku udah itu, tapi kenapa aku nggak bisa dan lain sebagainya. Aku terjebak dalam situasi itu terus menerus dan akhirnya aku memantapkan diri. Setiap orang itu startnya beda, tujuannya beda, jadi nggak bisa dibanding-bandingin. Ya udah fokus ke diri sendiri aja, bandingin diri sendiri dari kita yang di masa lalu dan masa sekarang, dan bersiap untuk berprogres di masa depan. Mindset tentang itu tuh udah banyak banget kan kita lihat kan, kita dapetin di mana-mana. Tapi ketika kita dihadapkan langsung dengan situasi yang membuat kita merasa seperti itu ternyata nggak semudah itu. Awalnya masih berat banget ya untuk lepas sosmed, tapi karena aku ngerasa bahwa ngerasa kapok aku tuh lebih besar, keinginan aku untuk tidak merasakan perasaan yang gak nyaman seperti tadi itu lebih besar. Akhirnya lama-lama aku terbiasa untuk tidak open sosmed. Pertama aku mungkin akan nge-mute beberapa story teman yang bisa memunculkan perasaan seperti itu. Kemudian lama-lama aku stop untuk scroll konten yang ada di explore atau di FYP gitu. Akhirnya aku hapus aplikasinya. Setelah hapus terus apa berikutnya? Yang kedua, cari activity yang memberikan value yang sama dengan apa yang kamu cari ketika buka sosmed. Apa sih tujuan buka sosmed? Kalau aku tuh dulu yang pertama adalah mengisi waktu luang. Jadi waktu pagi hari ketika bangun tidur, karena aku nggak tahu ya, aku masih belum punya activity morning routine. Akhirnya aku selalu scroll sosial media. Dan ketika aku lagi break, istirahat gitu ya, ketika di kantor aku juga selalu open sosmed. Dan ketika aku lagi sebelum berangkat kantor nih, lagi siap-siap atau mungkin di siang hari aku masih kosong jadwalnya dan masih di kos gitu, ya aku akan scroll sosial media karena aku belum punya aktiviti lain selain sosmed. Dan untuk aktiviti setelah bangun tidur, aku bikin morning routine ala 5 AM Club. Rincian tentang morning routine nanti mungkin akan aku bahas di video lainnya. Untuk versi aku tuh kurang lebihnya selama 60 menit setelah bangun tidur, apa aktiviti yang aku lakukan? Yang pertama adalah meditasi. Itu kurang lebih 10 menit. Dua, prepare untuk cemilan pagi. Biasanya aku menyiapkan buah, entah itu mau di jus atau dimakan langsung. Kemudian aku baca buku, terus selanjutnya ngisi dopamin binder yang pernah aku share di sini. Nah, kalian bisa lihat videonya di sini. Terus kemudian olahraga, angkat beban, ke gym atau kadang aku ngelakuin sendiri di kos ke waktu sekitar 20 sampai 30 menit.
Semua activity ini seru banget karena kita bisa ngasih space untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kita open sosmed, kita tuh selalu memperhatikan kehidupan orang lain. Kita nggak hidup di dunia nyata gitu. Dan dengan kita melakukan activity ini, kita bisa lebih menikmati kehidupan saat ini. Kedua, aku change activity scroll sosial media ketika di tempat kerja, ketika lagi istirahat dengan nonton film. Sebetulnya ini bebas aja. Kalau aku mengganti scroll sosial media dengan nonton film karena nonton film bisa bikin aku lebih tenang daripada buka sosial media yang selalu terus-menerus memunculkan rasa cemas, khawatir dan insecure dan lain sebagainya. Tapi ini terserah ya teman-teman, kalau misalkan menurut kalian nonton film juga sama aja bikin candu, kalian bisa cari aktiviti lain kok. Yang ketiga, ngelatihan mindful. Jadi latihan untuk hadir di masa saat ini. Ketika kamu lagi bertemu teman, ya udah no gadget, HP itu ditaruh di tempat masing-masing dan fokus untuk hadir dalam percakapan saat itu juga. Terus kalau misalkan kita lagi makan, udah fokus ke makan, gak usah makan sambil nonton, gak usah makan sambil buka HP dan lain sebagainya. Jadi latihan mindful tuh benar-benar membantu kita untuk belajar hadir di saat ini di semua aktivitas yang kita lakukan. Percaya kalau kamu udah terbiasa untuk mindful, kamu akan punya waktu-waktu. Jadi kalau misalkan kamu waktunya buka HP, kamu buka HP. Ketika kamu melakukan aktivitas lain, ya kamu akan fokus ke aktivitas saat itu kayak gitu. Jadi nggak semua selalu pegang HP terus gitu. Kamu punya waktu untuk break dari HP. Enaknya apa sih, benefitnya apa emang setelah stop di sosial media? Aku ngerasa setelah terbiasa untuk nggak scroll sosial media, aku merasa jauh lebih tenang. Buka gitu jendelanya, hey, ada banyak activity yang bisa kamu lakukan loh selain scroll sosial media. Masak, ada baca buku, ada journaling, ada olahraga, beres kamar, beres-beres kamar mandi, beres-beres lemari, beres-beres meja di kos gitu. Main piano, terus dengerin YouTube, terus bikin skrip untuk bikin konten dan lain sebagainya. Kan ketika akhirnya di tahun 2024 aku kembali memutuskan untuk memulai konten lagi karena aku sudah terbiasa untuk stop sosmed selama 2023 itu, akhirnya aku gak kecanduan lagi untuk scroll sosial media. Kayak misalkan lihat story temen, ya udah 1, 2, 3 habis itu udah ngerasa cukup, ya udah gitu. Terus ngeliat scroll sosial media misal untuk mencari inspirasi, ya 1, 2, 3 udah nemu, udah cukup, ya udah, nggak ya sampai keterusan atau bahkan ngerasa kayak oke, lanjut next gitu. Kamu paham pasti rasanya gimana kalau udah terbiasa kecanduan scroll sosial media. Ada temen aku yang bilang kalau nggak open sosmed itu dia merasa ketinggalan dengan berita di dunia gitu. Tapi kalau kamu udah terbiasa untuk no activity di sosial media, kamu nggak ngerasa FOMO atau ketinggalan tentang hal apapun. Kita udah terbiasa untuk hidup di kehidupan nyata, bukan hidup di dunia sosial media atau dunia yang sosial media ciptakan. Bener-bener enak banget dan bikin aku ngerasa enjoy, bikin aku nggak ngerasa banyak overthinking. Dan kalau kamu ngerasain hal yang sama, mungkin ini bisa kamu praktekin. Tenang, kamu nggak sendiri, ada aku di sini yang berpengalaman juga serupa, dan itu it's okay. Tinggal pintar-pintarnya kamu untuk tidak terjebak dalam lingkaran itu terus-menerus. Dan dari aku, kalau kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video lainnya. Thank you.